Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Tahwil, mahasiswa PPG tahap 4 2025 dari LPTK Universitas Islam Makassar, NIM 250860921088. Nah, dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar. Nah, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di sekolah SDN Negeri 31 Salatelue, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk semua. Bagaimana kabarnya hari ini semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Oke, sudah siap belajar? Sudah. Oke, kalau sudah siap belajar, kita berdoa dulu sebelum belajar supaya materi kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. supaya masuk di otak kita. Oke, coba ketua kelas pimpin doa dulu semuanya tangannya berdoa. Seluruh siap. Pesan kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Sebelum kita belajar, mari kita ucap sikap berdoa. Oke, sebelum Ibu memasuki pembelajaran hari ini, sudah siap belajar semua? Sudah. Oke, biar lebih semangat lagi belajar, coba semuanya duduk rapi semua. Oke, jadi tepuk 1, Yes. tepuk 1, Yes. tepuk 2, Oke. tepuk 3, Semangat. tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5. Siap belajar. Oke, sudah siap belajar semua? Sudah. Hari ini Hakas kuliah kenapa Ki sayang? Sakit Ki? Masih bisa belajar? Oke, jadi harus tetap semangat semua Oke, sebelum Ibu memulai pelajaran hari ini, Ibu mau absen dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Oh iya, semuanya hadir semua. Ada lagi namanya dulu semua saya. Afifatun Najwa. Ya, angkat tangannya tinggi-tinggi Arsila Arisa. Bilkis. Kairanur Hafisa. Muhammad Alfa. Muhammad Dafa. Muhammad Falsa. Muhammad
Susanti, Hadir, Bu. Sahira Arini, Hadir, Bu. Sahira. Hadir, Bu. Oke, Sahira. Nur Fadila, Hadir, Bu. Miftahul Humaira. Hadir, Bu. Jadi semuanya hadir semua ya. Hadir, Bu. Oke. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu mau bertanya dulu. Apakah kalian semua punya tumbuhan di dekat rumahnya? Coba sebutkan contohnya. Apa? Tumbuhan apa? Iya, pohon mangga. Coba. Ya, pohon belimbing. Oh ya, pohon jambu. Semuanya pernah lihat itu? Nah, sebelum Ibu masuk ke materi, coba perhatikan Ki, itu pohon mangga misalkan. Nah, di situ pohon mangga apa-apa saja bagian-bagian yang kita lihat? Ada dua. Apa? Ada ya, ada daunnya, ada buahnya. Ya. Ada bunganya, terus ada buahnya. Jadi, bagian-bagian tumbuhan itu, bagian-bagian tubuh tumbuhan itu ada akarnya, ada batangnya, ada daunnya, ada bunganya, dan ada buahnya. Nah, misalkan perhatikan Ki, itu coba pohon mangga. Sekarang kan sudah musim mangga gitu, banyak nih. Jadi perhatikan Ki ya, itu mangga sebelum berbuah pasti banyak buahnya. Pertama berbunga dulu toh? Iya. Lama-lama akan menghasilkan buah. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tumbuhan bagi sumber kehidupan. Nah, perhatikan Ki semua. Sebelum Ibu memulai materi, jadi Ibu harap semua anak-anakku di sini memperhatikan materi yang ada di depan yang nanti dipaparkan sama Ibu. Jadi nanti itu ada ada kuisnya nanti, ada soalnya. Jadi semua harus bisa menjawab. Nah, jawabannya itu tentang yang ada di materi ini sayang. Paham Ki? Paham. Nah, jadi semuanya harus diperhatikan. Tidak ada lagi yang cerita. Tidak ada lagi yang tidur. Karena nanti akan saya tanya nanti satu-satu. Misalkan apa yang sudah dipelajari, tentang apa fungsinya. Paham Ki? Paham. Oke, jadi Ibu harap semuanya diperhatikan ya. Nah, jelas di semua? Jelas. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat mengidentifikasi bagian-bagian tubuh tumbuhan. Nah, selanjutnya adalah menguraikan fungsi dari bagian-bagian tubuh tumbuhan. Jadi nanti kita tahu itu apa fungsi-fungsinya. Misalkan bagian tubuh tumbuhan, misalkan akarnya apa fungsinya, untuk apa. Terus nanti ada juga daunnya apa fungsinya, batangnya apa fungsinya, bunganya apa fungsinya, dan buahnya apa fungsinya. Jadi semuanya diperhatikan ke depan, nah? Iya, Bu. Sudah siap semua? Sudah. Oke. Nah, tahukah kalian apa itu tumbuhan? Tumbuhan adalah memberikan banyak manfaat bagi kehidupan di bumi. Nah, apa? Misalkan kalau tidak ada tumbuhan bisa mengakibatkan tanah longsor. Makanya tidak boleh orang asal-asal pangkas-pangkas pohon, karena semakin tidak ada nanti pohon, gampang nih nanti tanah longsor atau banjir. Karena itu kalau tidak ada akarnya yang tahani, otomatis tanahnya bisa langsung turun, selongsor nih. Betul atau tidak? Betul. Coba perhatikan Ki sekarang di mana-mana itu ada tanah longsor karena banyak nih pohon-pohon yang ditebang sembarangan. Padahal itu pohon yang ada di atas gunung tidak boleh asal-asalan ditebang semua, karena itu nanti kasih botak hilang semua di situ. Iya, botak itu kita lihat itu salah gunung, botak karena tebangi pohonnya. Jadi itu biasa mengakibatkan tanah longsor. Nah selanjutnya coba perhatikan Ki. Jelas di semua? Jelas. Nah,
di sini perhatikan Ki, ada bagian-bagian tubuh. Nah, bagian tumbuh-tumbuhan itu mulai dari apa? Dan buah. Ya, jadi bagian tumbuh-tumbuhan itu ada akarnya, ada batangnya, ada daunnya, ada bunganya, dan ada buahnya. Ya, Alfa. Jadi misalkan ini, kalau tidak ada bunganya berarti tidak bisa berbuah. Iya. Nah, selanjutnya. Nah, di sini perhatikan Ki, ini gambar apa ini? Gambar pohon apa? Iya. Jadi ini adalah contoh pohon stroberi. Nah, di sini untuk mengenal dan mempelajari tumbuhan, langkah awalnya adalah mengenal bagian-bagian tubuh. Nah, perhatikan Ki di sini. Ini nih contohnya pohon stroberi. Ada semua toh? Ada apanya? Buahnya. Iya. Nah, selanjutnya perhatikan Ki ini. Nah, seperti itu dulu. Kelihatan Ki semua? Nah, ini nih tadi bagian-bagian tubuh tumbuhan. Nah, ini nih dibilang apa? Daunnya. Terus daunnya kita bunganya ini. Terus di sini ada buahnya. Nah, selanjutnya. Nah, coba perhatikan Ki. Ini bentuk akar, ini dibilang akar. Nah, coba perhatikan Ki, bagian rahasia dari tumbuhan yang bersembunyi di dalam tanah sebenarnya ada fungsinya. Nah, di sini ada fungsinya akar. Apa yang pertama fungsinya? Apa? Memperkokoh berdirinya tumbuhan. Ya, jadi misalkan kalau tidak ada akarnya, bisakah hidup itu tumbuhan? Tidak. Otomatis bisa mati. Karena tidak ada akarnya yang kasih tahan di dalam tanah. Terus selanjutnya adalah menyerap air di dalam tanah. Iya. Jadi otomatis misalkan ada tumbuhan tak kita sirami, otomatis menyerap airnya ke mana? Ya, ke dalam tanah. Nah, selanjutnya adalah mengangkat set makanan dari dalam tanah ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, jadi kalau semakin bagus akarnya itu tumbuhan, semakin subur itu buah. Ya, itu wanunya pohonnya, semakin subur itu pohonnya. Nah, selanjutnya ini ada jenis-jenis akar. Ada dibilang akar serabut. Ya, akar serabut itu bercabang kecil dan tidak terlalu dalam Ki. Pernah kita lihat pohon karsen? Kelihatan akarnya itu toh? Iya, kelihatan iya tebal, berarti itu namanya akar serabut. Nah, terus selanjutnya ada dibilang akar tunggang. Nah, kalau akar tunggang ini bercabang kuat dan besar, lebih besar lagi dia juga. Ya, seperti ini contohnya. Tidak terlalu banyak sekali tidak begini, tapi keras juga ini. Besar dia batangnya. Iya. Selanjutnya ada dibilang juga kepala udang. Selanjutnya kita masuk ke batang. Nah, batang adalah bagian tumbuhan yang terletak di atas tanah. Nah, batang ini terjadi penghubung antara akar dan daun. Nah, ada pun fungsinya. Misalkan yang pertama, tempat tumbuhnya buah. Nah, jadi ini batang. Kalau tidak ada batangnya, otomatis tidak bisa tumbuh daunnya. Bagaimana caranya kalau tidak ada batangnya yang berdiri? Di mana tempatnya nanti tuh? Daunnya, buahnya, sama bunganya. Jadi harus ada batangnya. Paham Ki? Paham. Nah, selanjutnya adapun jenis-jenis batangnya. Perhatikan Ki semua ke depan. Jenis-jenis batang itu ada yang berkayu. Nah, lihat Ki ini kalau berkayu
itu berarti otomatis keras sih dia batangnya. Keras dia baru kayak kaku. Punya misalkan kalau napake kan dia orang kayak misalkan napukul biasa kita tetap sakit karena keras. Misal selanjutnya batang rumput. Semuanya pernah lihat rumput kah? Pernah. Perhatikan itu rumput tidak terlalu keras di dia batangnya toh? Ini namanya batang rumput. Terus selanjutnya ada batang basah. Perhatikan ini. Kalau batang basah itu lunak dan mudah patah. Mudah dia meleot dia. Mudah patah iya. Kayak apa? Sayur apa? Ya, kayak sayur kangkung. Misalkan ini kayak sayur bayam. Pernah lihat bayam? Pernah. Perhatikan gitu kalau beli mangga di pasar toh. Perhatikan gitu ada itu biasa kayak akarnya juga muncul, toh? Iya, tapi tidak keras dia toh. Terus ada juga batangnya mudah apa? Patah. Lunak dia. Nah, selanjutnya kita masuk ke daun. Nah, daun yang biasanya berwarna apa? Hijau. Pernah semua lihat daun? Pernah. Iya. Pasti daun itu warnanya hijau. Kalau subur itu tanaman otomatis warna hijau itu daunnya. Tapi kalau warna kuning otomatis lah layu, gerimis. Nah, jadi fungsinya daun itu adalah fotosintesis di mana daun akan menyerap energi. Jadi daun itu harus berfotosintesis, harus kena paparan sinar matahari supaya apa? Supaya tetap subur, iya, supaya tetap mengkargi. Gitu daun, tidak leto-leto toh? Iya, tidak meleot Nah, daun juga ini harus kena matahari. Misalkan kalau kayak begini, mendung situasinya cuaca di luar, otomatis itu daun tidak segari dilihat kayak karena tidak kena sinar matahari, tidak berfotosintesis namanya. Iya. Terus selanjutnya berperan dalam pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen melalui stomata yang terletak pada permukaannya. Jadi harus itu mempunyai karbon dioksida dia ini daun. Harus juga perlu juga oksigen, begitu pun juga namanya manusia perlu oksigen. Nah, selanjutnya ada pun jenis-jenis daun. Jenis-jenis daun ini ada yang bermacam-macam bentuknya toh? Perhatikan Ki. Nah, jenis-jenis daun itu ada yang bagaimana bentuknya? Terus ada yang melengkung, ada yang ada yang menjadi. Contohnya kalau menyirip itu berarti melengkung, tidak terlalu lebar dia kayak begini bentuknya. Iya. Kalau melengkung dia berbentuknya bulat. Perhatikan Ki. Terus yang selanjutnya lurus dia, agak memanjang dia, agak memanjang dia ini toh? Iya begini. Terus mencari, pernah lihat ini? Sayur apa ini kira-kira? Daun? Iya. Pernah lihat itu toh? Iya. Iya. Banyak di mata, iya pasti. Perhatikan gitu bentuknya daunnya daun ubi. Pasti dia kayak bentuk jari. Kayak begini-begini bentuknya dia itu. Iya. Batangnya dia warna merah. Kayak daun ubi. Iya. Berarti sudah pernah lihat toh? Iya. Nah, selanjutnya di sini perhatikan Ki. Ini ada bunga. Nah, bunga adalah alat reproduksi tumbuhan yang memiliki bentuk yang indah. Warnanya membengkak. Jadi bunga ini banyak bentuknya. Ada yang kayak banyak juga bunga mawar. Ada juga berwarna-warni toh, banyak macamnya warnanya. Misalkan ini bunga warna ungu dia ini. Bisa dibilang warna pink, bisa jadi bilang warna ungu. Tapi cantik warnanya indah kayak ibu. Jadi perhatikan Ki. Adapun fungsinya yaitu tempat terjadinya penyerbukan. Terus apa lagi fungsinya orang? Siapa? Bilqis. Apa fungsi keduanya? Bunga? Ya, penghasil biji tumbuhan. Kalau apa fungsi ketiganya kalau bunga?
Ya, alat reproduksi tumbuhan. Nah, jadi ini fungsinya bunga. Nah, perhatikan di selanjutnya. Jelas di semua? Jelas. Ini nih ada bagian-bagian bunga. Ada dibilang namanya tangkai bunga. Jadi kalau itu mau berbentuk itu bunga, otomatis yang pertama muncul itu adalah tangkai bunga. Terus langsung dasar bunganya. Setelah dasar bunganya ada bakal biji. Terus selanjutnya ada kelopaknya kayak begini. Pernah lihat? Ya, kayak begini tau? Itu namanya kelopak. Terus selanjutnya ada tangkai putiknya. Ini dibilang tangkai putiknya. Jelas, Ji? Jelas. Selanjutnya ada kepala Putih. sebelum nih cantik bentuknya ada nanti muncul kepala putiknya begini toh sebelum mekar nanti itu bunga. Terus selanjutnya ada dibilang namanya benang Sari. Ini benang sari di dalam sini kayak batangnya di dalam batang ini itu benang. Iya, kayak putih-putih biasa di dalamnya. Iya, pernah dilihat nih? Iya, jadi itu dibilang benang sari. Terus kepala Sari. mungkin ini tidak lama nih muncul itu mahkotanya. Itu mahkota. Iya, setelah kepala sari muncul, langsung muncul nih mahkotanya. Ini bilang mahkotanya yang berbentuk cantik, punya banyak warna-warnanya. Berbentuk bunga nih mahkotanya yang dibilang ini. Paham, Ki? Paham. Sampai di sini sudah dipahami semua? Paham. Oke, selanjutnya Buah. kita masuk di Buah. Di sini nih kalau sudah berbunga otomatis berbuah. Nah, berbuah. Apakah kamu pernah makan buah? Buah apa yang pernah kita makan? Iya, banyak. Pernah makan pisang, apel, semangka, iya mangga. Apalagi sekarang musim mangga. Otomatis selalu kita makan itu. Bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya? Iya, jadi tapi yang paling kita suka apa? Iya, manis kayak ini toh. Oke. Jadi otomatis buahnya yang paling kita suka itu pasti manis. Kalau biasa itu kalau mangga agak kecut-kecut dikasih sama biasa kecap sama garam toh? Sama lada. Iya. Ini buahnya ada fungsinya. Perhatikan di semua ke depan. Buah ini memiliki manfaat untuk apa? Tempat cadangan makanan bagi tumbuhan. Terus pelindung biji yang ada pelindung biji yang ada di dalamnya. Misalkan sebelum ini ada kayak isi-isinya sebelum ada yang bisa dimakan otomatis ada dulu bijinya muncul. Kalau sudah nih bijinya baru nih nanti ditutupi sama daging-dagingnya toh. Misalkan mangga. Perhatikan gitu mangga, pasti ada batunya di dalam. Tapi batunya jangan dimakan nih karena pahit. Pernah dicobain? Iya, pernah. Karena penasaran kita bilang, bagaimana rasanya ini batu mangga deh? Iya, ternyata batunya itu rasanya kayak mangga muda tuh kayak pahit rasanya. Iya, karena penasaran akhirnya hilang rasa penasarannya ibu karena sudah dicobanya. Iya. Jadi itulah tadi materinya yang ibu berikan. Sudah paham nih semua? Paham. Jadi tadi yang sudah dibahas itu tentang bagian tubuh Tumbuhan. Nah, apa saja bagian tubuh tumbuhan? Jadi selanjutnya ibu mau kasih kuis dulu ini. Jadi semuanya harus jawab. Nah, kalau memang betul-betul kita perhatikan ke depan pasti kita jawab. Paham Ki? Pasti gampang Ki jawab itu pertanyaan nanti yang ada di dalam, yang ada di atas di sini. Kita baca. Oke, sudah siap semua? Sudah. Perhatikan Ki. Kenapa kayak kurang semangat? Oke, seluruhnya siap, gerak. Sebelum ibu lanjut ke kuis, ibu mau dulu tepuk semangat dulu.
Tepuk semangat. Melihat, mendengar, berpikir, fokus. Iya. Sudah fokus semua? Sudah. Harus dong. Nah, di sini kuis yang pertama adalah akar itu seperti spons, mampu menyerap air dalam tanah. Betul atau salah ini? Benar, karena akar itu pernah gila spons. Pernah tak? Pasti kalau dikasih air otomatis menyerap. Otomatis akan berat nanti itu spons. Begitupun dengan ini akarnya, semakin disirami otomatis semakin subur di dalam. Iya. Terus selanjutnya, semua batang bertekstur keras, kuat dan berwarna coklat. Benar atau salah? Salah. Salah. Karena tidak semua batang bertekstur keras, tetapi batang ada yang berkayu, Iya. ada yang berbut dan ada Iya. yang basah. Jadi batang ini tidak selamanya harus keras, tapi ada macam-macam batangnya. Ada yang ada yang keras, ada yang basah, sama ada yang Lunak. Iya. Jadi tidak selamanya. Jadi jawabannya ini adalah salah. Selanjutnya, bentuk daun beragam dan unik, bahkan ada yang berbentuk jari. Benar atau salah? Kenapa bisa benar? Karena macam-macam bentuk daun berbeda. Tadi sudah dijelaskan saya. Ada yang panjang, ada yang lurus, ada yang lurus, iya. Jadi ternyata masih ingat di semua toh? Iya. Semuanya tadi jawabannya ada semua dia sudah dipaparkan. Iya, gitu. Nah bilang Gina, gampang Ji Ibu dijawab karena diperhatikan. Iya, tapi kalau tidak diperhatikan mana bisa kita jawab? Pasti kayak pusing mikir karena tidak diketahui, tidak diperhatikan nih. Tapi karena semuanya bisa menjawab, berarti betul-betul diperhatikan. Nah selanjutnya, bunga yang indah dan unik itu merupakan hasil dari penyerbukan. Betul atau tidak? Iya, jadi benar tak? Karena bunga yang indah itu merupakan hasil dari penyerbukan. Tadi sudah ini dipelajari tak? Sudah ini dijelaskan sama Ibu? Terus selanjutnya, buah itu ibaratnya seperti cangkang yang melindungi biji. Benar atau salah? Karena buah itu seperti cangkang yang melindungi biji. Otomatis ada tak pernah kita lihat buah di luar itu bijinya? Apa? Kelengkeng juga. Kalau lengkeng dia kan ada dulu ada dulu warnanya apa? Ada dulu dagingnya, tutupi itu batunya toh? Pernah disuruh makan lengkeng? Pasti semuanya pernah lihat. Coba melihat itu mangga. Mangga itu pasti ada dulu dagingnya, pasti baru di dalam batunya. Pernah kita lihat di mangga di luar itu bijinya? Ya, pasti di dalam dulu. Diselimuti sama dagingnya. Tah? Iya. Nah, selanjutnya. Jadi jawabannya ini benar atau salah? Jadi itulah hasil pemaparan Ibu. Jadi nanti Ibu mau kasih tugas per kelompok. Jadi kalau tugas kelompok itu harus sama-sama kerja. Tidak boleh hanya satu orang kerja, tapi harus bersama-sama kerja. Iya, harus saling kasih tukar pikiran Ki. Misalkan apa ini tadi fungsinya deh. Misalkan ada yang bisa masih ingat bilang, fungsinya tadi ini yang ku ingat. Tulis lagi di situ nanti sama-sama kita berpikir. Jadi semuanya harus kerja kelompok. Nanti ada kasih nanti hadiah yang bisa jawab. Iya. Ayo bagikan. Ibu, satu kertas satu orang. Ya. Satu kertas satu orang. Ya, yang namanya kerja kelompok berarti satu tugas Ukaski, tapi semuanya harus kerja.
kerjanya? Sudah. Sudah. Ini sayang. Nanti kita perhatikan Miki dulu. Terima Miki dulu sama Edina. Nanti Ibu jelaskan kembali bagaimana cara kerjanya. Sudah dapat semua lembar kerja? Sudah. Jadi setiap kelompok ini satu yang kita dapat setiap kelompok, tapi sama-sama kita harus kerjain. Perhatian? Siap. Perhatikan memang ini semua saya. Nah di sini tulis Ki nama-namanya semua teman kelompok tadi sini atas. Nah lihat ini semua. Terus kita lihat nih di sini soalnya sayang. Di sini tulis Ki apa-apa saja bagian tumbuh-tumbuhan. Kita tulis di sini terus apa fungsinya? Iya. Tulis Miki nanti di sini apa fungsinya. Sudah Mi, lihat di semua. Sudah. Terus nanti kita berikan kesimpulan di sininya. Hah? Paham Miki? Nanti Pi hadiahnya setelah pulang Miki nanti mau Miki pulang baru saya kasih Kina. Iya. Jadi kerjakan Miki baik-baik semua. Harus kita simpulkan nih nanti pembahasan apa yang sudah petunjuknya itu sayang, petunjuknya dia ini. Coba baca kita. Jawabannya ini ada semua yang tadi Ibu paparkan nih. Itu tadi bagian-bagian tumbuhan tulis di sini apa-apa saja bagiannya. Iya, masing-masing dulu deh. Masing-masing kerja saya. Kalau ada yang tidak dipahami, coba silakan bertanya, tapi jangan bertanya jawabannya, karena kita suruh cari jawabannya. Sama ya. Terus ini apa? Ya. Harus sama-sama kerja, nah? Iya. Iya, sama-sama kita kerjain, nah? Nggak boleh jalan-jalan lagi ke kelompoknya orang, karena masing-masing punya kelompok. Kenapa sayang? Kenapa? Mana nak tunjuk sini begini? Apa itu? Gitu ya. Perhatikan ini saja sayang. Kalau betul-betul tadi diperhatikan Ibu paparkan materi pasti kita jawab. Hah? Itu nih apa-apa saja ya, bagian-bagian tumbuh-tumbuhan. Ya apa nanti di situ? Kenapa tidak boleh baku tagena? Harus sama-sama. Jangan terburu-buru kerjakan Yuki apa yang kita ingat tadi. Jangan terburu-buru supaya bisa dapat 100 dapat semua. Apa sayang? Ada yang tidak dipahami? Ya, saling kasih keluar pendapat Ki. Apa tadi yang kita tahu? Oh, ini fungsinya akar apa? Harus saling bekerja sama ini karena kelompok dia. Begitu tulisan tanah kasih cantik, kasih rapi, kasih cantik kayak Ibu. Ya, tidak apa-apa sih sayang. Kalau ada yang misalkan mau ganti jawabannya,
hanya kasihkan saja tipex atau coreki satu kali. Harus dibaca baik-baik nah, kerjasama ki sama kelompok ta, tapi tidak boleh berikut kelompoknya orang. Sama kerja nah. Kenapa? Sudah selesai? Nanti itu masing-masing kelompok disebut itu jawabannya di atas. Nah, ya. Jadi jawabannya itu bisa aja pakai kata-kata tersendiri. Apa-apa yang sudah dipahami tadi. Iya. Apa-apa saja yang bisa dikasih keluarkan bahasa situ tulis maki. Yang penting jelas di fungsinya. Kelompok sini kerjasama Ji. Tidak ada Ji curang toh, mau Ji terima beres. Di kelompok ini kerja semua Ji. Berpikir semua Ji. Ya. Kelompok ini berpikir semua Ji. Tidak ada Ji yang mau terima beres. Tidak ada Ji tak? Ya. Kalau kelompok ini kerja semua Ji. Iya, betul. Ya saling mengeluarkan pendapat sih. Oh, yang ini tadi yang aku tahu. Kerja di situ boleh dipakai kata-kata sendiri. Ya, boleh. Yang penting nyambung itu fungsinya. Hah?
Kenapa sayang? Mau bertanya apa? Oh, kita simpulkan nih tentang apa yang dibahas di sini. Simpulkan. Jadi, terus misalnya tadi yang aku jelaskan Tuhan itu perlu apa? Ya, simpulkan gitu materi itu jawaban tak semua. Ya, iya. Tanaman apa ini? Tomat. Oh, tomat adalah apa? Ya, itu boleh. Bagus kata-katanya. Dia nih Hakas yang berpikir itu nanya gitu, terus yang lain juga boleh bantu, baru kami menulis, bisa begitu saya. Yang penting harus saling bekerja sama. Oke, waktunya tinggal 10 menit lagi. Kenapa sayang? Disimpulkan nih apa keuntungan ini pohon tomat? Ini tomat, buah tomat apa? Simpulkan dia buah tomat ini sangat apa? Supaya karena tomat ini bervitamin apa? Sangat bagus dikonsumsi misalkan gitu. Simpulkan. Hah? Kerja semua aja ya? Waktunya tinggal 7 menit nah. Baru nanti kita paparkan nih masing-masing di atas. Kenapa sayang? Ya? Baca-baca nih baik-baik. Misalkan kesimpulannya, tomat ini sangat bermanfaat. Apa? Ayo kita bilang. Jadi ini ada nilainya nah, ada nilai tambahannya, nilai kelompoknya dia ini. Iya sayang. Oh, iya tambahan kata-katanya itu kayak motivasinya. Iya. Apa? Simpulkan ya. Misalkan di sebelahnya tuh buah ini sangat bermanfaat untuk apa? Ya begitu disebutkan. Hah? Ada vitamin C di tomat. Iya lah, vitamin C. Jadi saya ini tuh nama-nama yang ada di kelompok ini. Hah? Sudah selesai semua? Oke, ada yang belum? Kerja Miki biar sama-sama nanti. Ya. Baca Miki baik-baik kembali. Cocok Mika ini fungsinya. Siapa tahu nanti terbalik Ki. Fungsi batang misalkan kasih di fungsi daun nih.
Jadi bacanya Ki baik-baik saya. Ibu. Iya. Kenapa mau digaji kak? Ya jangan dibalik-balik lagi kelompoknya temannya. Ya kita yang makan tuh biasanya pertama. Iya. Jadi ada vitamin C. Enak tuh kalau sohan dimakan dulu. Hah? Dimakan dari bulan? Tidak. Dicampur. Enak. Iya kak. Iya. Ah enggak pernah ibu. Kecuali kalau dibuat sambal nih. Iya. Iya. Bu, saya dulu jadi kita makan campur gula ya sana campur gula tuh enak. Ibu enak gula tomat. Enggak pernah ibu kalau makan tomat sama campur gula enggak pernah. Mana ibu? Tidak. Mana? Kayak lain. Enak bu. Enak Ji. Manis bu, manis. Enak, manis. Apalagi saya tidak baca apa. Iya di ulang. Sudah di sini. Sudah ini baca-baca. Ini. Lagi sini. Insya Allah. Sudah Mi. Iya. Dan saya baca baik-baik ini. Teliti. Ini kalau tidak itu jawabannya. Ada yang kesulitan? Ada yang tidak dipahami? Dipahami semua Bu, juga? selesai nih kita. Mau selesai nih, tahu lancar. Iya, makanya ibu tadi bilang perhatikan Ki baik-baik karena nanti ada soalnya itu pasti jawabannya semuanya ada semuanya di sini yang dipaparkan tadi. Kenapa sudah kak? Ibu udah sekolah kan? Rindu bisa mana sih di rumah tak? Nasi goreng betul. Ya? Nasi goreng. Ada Mi? Ada Mi? Sudah? Serpihan sih? Sudah Mi sayang? Oh jauh sekali mungkin tuh tidak nanya sini Ki sayang. Sampai-sampai nih ini tidak nanya iya sama-sama Ki sayang. Ya sana Ki Fikri. Nggak apa-apa Ji. Baku teman Ki Hina. Oke, sudah semua? Sudah. Oke, jadi coba siapa yang mau jawab pertanyaannya dulu? Bacakan nih di atas. Oke, kelompok ini paling semangat. Salah satu mau, nah kiri atau dua orang bisa, dua orang. Gantian Ki membaca. Oke. Jadi perhatian, perhatian. Ya. Jadi semuanya kelompok perhatikan bilangan dengan Ki. Jawabannya dari teman kelompok lain. Nah, dengar Ki semua. Tidak ada lagi yang bisa bicara masing-masing nanti. Setelah
Coba dengar nih jawaban dari teman tak. Yang pertama, perhatikan gini tuh gambarnya. Amatilah tanaman di bawah ini. Tuliskan bagian-bagian tubuh tumbuhan tersebut. Kemudian tuliskan fungsinya. Nah, perhatikan gini. Gambar apa ini? Pohon apa? Pohon tomat. Iya. Apa-apa saja itu bagian tubuh tumbuhan? Ada akar. Ada akarnya. Buah, daun, dan bunga. Iya. Terus, misalkan akar, apa fungsinya? Untuk menyerap nutrisi dan air dari dalam tanah. Oh iya. Terus, yang kedua apa? Batang. Nah, Sebagai alat transportasi untuk mengangkut air mineral dari akar menuju daun. iya. Terus, yang ketiga ada apa? Buah. Buah, apanya? Buah. Nah, apa fungsinya buah? Sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Iya. Terus selanjutnya, Daun. daun. Daun sebagai tempat pengelolaan zat makanan. Oke. Nah, masih ada? Bunga. Bunganya apa? Apa fungsinya? Sebagai alat perkembangan biakan tumbuhan. Terus kesimpulan dari pohon tomat ini apa? Dari kesimpulan tomat nutrisi makanan yang paling sehat untuk tubuh manusia. Jadi kesimpulannya adalah tomat ini sangat berfungsi apa? Untuk tubuh manusia. Untuk perkembangan tubuh manusia. Manusia. Oke, masih ada lagi. Silakan beri aplaus dulu untuk teman kelompok ini. Silakan untuk kelompok ini. Jangan baku dalam putra. Selanjutnya siapa lagi? Yang beda lagi jawabannya. Oke, kelompok belakang coba. Ya nanti sebentar semuanya dapat bagian di saya. Yang lain perhatikan Nina. Kenapa atas? Kenapa memang bukan kita naik bawah? Dua orang mau supaya tidak terlalu sekali. Oke. Ibu. Ya saya. Iya nanti. Bawa sini biar aku periksa. Malam saya, ayo mulai. Amatilah tanaman. Perbaiki dulu, siap semua ya. Tuliskanlah bagian-bagian tubuh tumbuhan tersebut. Kemudian tuliskanlah fungsi dari setiap bagian-bagian tumbuhan. Bunga sebagai alat perkembang biakan tumbuhan. Daun sebagai tempat pengelolaan zat makanan. Buah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Batang sebagai alat transportasi untuk mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Iya. Akar untuk menyerap nutrisi dari air dari dalam tanah. Nah, apa kesimpulannya? Coba ibu dengar. Buah ini sangat bermanfaat bagi tubuh kita dan mengandung vitamin C. Oke, vitamin C. Apa? Buah tomat juga dapat membuat tubuh kita menjadi lebih cerah, sehat, dan bugar. Iya, jadi tomat ini banyak manfaatnya, bisa mencerahkan kulitnya. Biar juga semakin fresh itu juga tubuh kita sehat nih. Toh? Pernah jadi makan tomat semua? Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok. Bagus nih sayang ibu periksa. Nanti sebagian obat, nah? Oke, selanjutnya kelompok mana lagi? Oke, ini silakan maju ke depan. Ya, bagus-bagus semua jawabannya tuh.
kesimpulannya, jika tidak ada akar, maka tumbuhan tidak akan tumbuh dengan subur. Kedua, jika tidak ada batang, maka buah, daun tidak akan tumbuh. Buah bisa menjadi tempat penyimpanan makanan. Daun sebagai tempat keluarnya buah dan bunga. Jika tidak ada bunga, maka buah tidak akan tumbuh. Kasih video. Oke, jadi itu kesimpulannya tadi dia kelompoknya Dina. Jadi berbagai macam nih jawabannya tuh karena saling mengeluarkan pendapat, beda-beda pendapatnya. Nah, saya kasih dulu nilai semua. Yes, amin. 100. Amin. Iya. Nanti adanya sebagai pada saat istirahat karena makanan ini. Kenapa deg-degan? Jadi perhatian siap. Jadi jangan kecewa sama hasilnya nah. Berapapun hasilnya berarti misalkan kurang nilainya kita dapat tidak sesuai harapannya berarti harus apalagi lebih belajar. Nah, ini kelompok. Iya, yang penting berusaha. Mau 100% kah benar jawabannya setidaknya ada usaha kah? Ini kelompok ini kelompoknya. Sorry. Bagus tukar nih sayang. Iya. Nah ini. Perhatikan semua. Siapa dapat 100? Siapa? Iya, bukan berarti salah jawaban yang lain, tapi mungkin masih ada kurangnya, masih bisa ditambahkan lagi. Iya. Jadi beri aplaus dulu untuk dapat 100. Nah, boleh saling istirahatnya, berarti harus lebih betul-betul belajar. 95. Iya. Ini yang kasih ini tangannya. Jadi ini yang dapat 95 sudah betul nih jawabannya, tapi masih bisa lagi ditambahkan. Masih banyak lagi, pokoknya yang lain-lain. Karena ada beberapa tadi yang sama jawabannya. Tidaklah, karena sesuai sama yang diminta di situ apa soalnya. Jadi berdapat dulu untuk semuanya. Jadi ada yang bisa simpulkan pembelajaran kita hari ini? Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu mengenal tentang apa? Bagian tumbuhan, tubuhnya kayak manusia ini ada kakinya. Tapi ini yang pembahasan kita tentang tumbuhan. Nah, bagian tumbuhan itu ada apa? Akar, daun, bunga, buah. Jadi tumbuhan itu sangat bermanfaat. Biar itu biasanya juga kalau kita lihat misalkan Bapak Tak atau Om Tak pergi tebang pohon, kita tanya bilang jangan dia salah-salah tebang pohon karena bisa nanti menimbulkan longsor, tanah longsor, apalagi kalau di gunung ditinggal. Apa sayang? Iyalah, itu saja namanya pohon, berarti pohon. Apa? Ya tapi kan kalau pohon pisang dia biasa mengambil pisangnya orang toh. Tapi kalau misalkan pohon pisang mau terus tebangi sampainya tidak ada yang nanti hidup, bagaimana nanti mau ambil lagi pisangnya nanti buahnya? Iya, biasanya ada tunggu lagi. Apa? Iya, tidak terlalu keras dia. Uratnya biasa pakai orang mempacet telur. Iya. Jadi kesimpulan kita pada hari ini yaitu kita sudah pelajari tentang bagian tubuh. Jadi sudah pahami semua? Jadi tumbuh-tumbuhan
banyak sekali toh. Mulai dari buah-buahan atau sayur-sayuran kah, itu dibilang tumbuhan toh. Pahami? Oke, jadi sebelum ibu mengakhiri pembelajaran kita hari ini, coba semuanya berdiri semua dulu. Oke, baik. Sebelum kita keluar, ibu mau bikin games dulu, biar lebih semangat lagi, ya, tidak mengantuk. Oke, semuanya tangannya begini. Jadi ibu mau bikin ya games. Apa yang dibilang ibu jangan dipegang. Paham Miki? Iya, misalkan ibu bilang mulut berarti jangan dipegang, yang lain mau. Terserah yang mana ya. Satu tangan mana? Oke, semuanya tangannya begini, bentar. Pegang mata. Akas. Kau bilang tadi ibu, apa yang dibilang jangan dipegang. Kalau aku bilang mata jangan dipegang. Oke, kau ulang. Ya, oke, ulang. Oke, pahami semua tak? Oke, bentar. Pegang pipi. Oke, bisa karena kurang fokus maju ke depan dulu bisa. Gaji saya sini saja. Gaji saya sini Miki. Oke, begini saja. Sini Miki. Gaji pegang saja. Kasih ajar Miki. Jadi karena saya kurang fokus, jadi nanti saya lebih fokus lagi untuk dalam pembelajaran. Gaji. Karena saya tadi ada kesalahan, kurang fokus, jadi kali ini saya akan betul-betul fokus. Karena tadi ada kesalahan, karena tadi ada kesalahan, kurang fokus. Jadi kali ini saya harus fokus. Iya, oke, duduk semua dulu. Oke, kita tepuk. Masih ada yang ingat tepuk simbol Pancasila? Stop. Oke, masih ada yang ingat? Ingat loh. Oke, tepuk simbol Pancasila. Hanya itu yang bisa ibu berikan. Semoga apa yang diberikan ibu dapat bermanfaat untuk kita semua. Oke, sebelum kita pulang coba buka kelas pimpin doa dulu sayang. Kasih masukin dulu bukunya semua dalam tas sama buku. Baru sama-sama kita siap-siap pulang.
Jadi namanya juga manusia tidak luput dari kesalahan. Jadi yang kita pelajari tadi harus dibuka-buka kembali. Nah, kita pelajari bisa lebih mendalam lagi. Paham Ki? Oke. Baik, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok 1